Kalau umat manusia konsisten merujuk kepada Al-Quran, maka insya Allah Al-Quran akan menjadi penyelamat kehidupannya. Tidak hanya di dunia, tetapi justru pada saat manusia menghadap Tuhan dengan penuh kegembiraan. Agar selepas bulan Ramadan ini, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tidak berhenti, tetapi justru menjadi amalan yang berkelanjutan. Itulah puncak ilahiyah dari Ramadan. Karena anugerah yang sangat luar biasa adalah manakala kita menjadi pribadi yang beriman kepada Allah disertai dengan ilmu yang kita amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala din kullihi wa kafa billahi syahid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikhwan Mandala yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada wujud syukur yang paling tinggi selain kita taat dan tunduk terhadap perintah Allah dan menjauhi larangan. Kalau kita membaca narasi para ulama, tentu di situ kita akan menemukan bahwa puncak rasa syukur yang tertinggi bukan pada saat kita menerima berbagai keadaan yang diberikan oleh Allah, ataupun pada saat kita bersabar menerima musibah penderitaan yang diberikan oleh Allah. Tapi dalam narasi para ulama menyampaikan puncak syukur, puncak sabar yang tertinggi justru manakala kita taat terhadap perintah Allah dan menjauhi bertauhid. Karenanya Mandala yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, momentum Ramadan adalah momentum yang tepat untuk setiap umat Islam agar bagaimana caranya ia mampu meningkatkan rasa syukurnya dengan menjalankan berbagai perintah yang telah disyariatkan. Sebagaimana yang kita ketahui, tentu bulan Ramadan adalah momentum yang berbeda dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Ramadan ada kalanya memberikan maghfirah, ampunan yang sangat luar biasa. Menjadi syahrul maghfirah, menjadi syahrul tarbiyah, menjadi syahrul mubarak yang di dalamnya penuh dengan kemuliaan. Bahkan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, keutamaan bulan Ramadan melebihi 1000 bulan. Keutamaannya, kemuliaannya lebih mulia dibandingkan 1000 bulan yang telah. Karena ini Iwan Mandala yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh-jauh hari Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada kita, mesti ada kegembiraan dalam menyambut datangnya bulan Ramadan. Tentu kegembiraan itu tidak hanya sebatas euforia seremonial, karena bukan itu substansi. Tetapi yang dimaksud menyambut kegembiraan bulan Ramadan adalah bagaimana kita memaksimalkan amalan kebaikan, yang amalan kebaikan ini tidak hanya berbekas di bulan Ramadan saja, tetapi menjadi amalan kebaikan yang berkelanjutan. Datangnya bulan Ramadan disambut dengan sukacita adalah bagaimana kita men-setting berbagai tindakan amalan-amalan yang akan kita lakukan selama di bulan Ramadan sebagai bentuk pengendalian diri, sebagai bentuk pelatihan yang hasilnya harus terwujud pada saat bulan Ramadan berakhir dan pada saat 11 bulan selanjutnya. Maka Ikhwan adalah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bahwa bulan Ramadan itu bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Yang Al-Quran ini menjadi pedoman utama bagi manusia. Fihi hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang di dalamnya terdapat penjelas, terdapat petunjuk, terdapat berbagai bentuk kemuliaan, berbagai bentuk kasih sayang yang seandainya kalau umat manusia konsisten merujuk kepada Al-Quran, maka insya Allah Al-Quran akan menjadi penyelamat kehidupannya, tidak hanya di dunia,
tetapi justru pada saat manusia menghadap Tuhan dengan penuh kegembiraan. Dan luar biasanya lagi Ikhwan Mandala, pada saat Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, yang kita tahu bulan Ramadan ini penuh dengan kemuliaan, maka karenanya pada saat Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan, ada kemuliaan yang sangat luar biasa. Satu, kemuliaan dari bulannya. Yang kedua, kemuliaan karena diturunkan Al-Quran. Maka Ikhwan Mandala yang dimuliakan oleh Allah, semestinya kita menjadi pribadi yang bersyukur, pribadi yang bersabar, dengan taat menjalankan perintah Allah, dan dengan memaksimalkan potensi kebaikan yang terdapat di bulan Ramadan. Kalau kita mencoba mentadaburi Al-Quran, khususnya dalam surah Al-Baqarah, dari mulai ayat ke-183 sampai ayat 186. Di situ kita akan menemukan setidaknya ada 4 target yang harus dimiliki oleh mereka yang ingin potensi amalan kebaikannya berlanjut. Maka yang pertama, Ikhwan Mandala yang dimuliakan oleh Allah, di surah Al-Baqarah ayat 183-nya, target pertama yang harus kita miliki adalah bagaimana di ujung ayat itu Allah menyatakan la'allakum tattaqun. Dan itu jadi goal setting dari Ramadan. Tujuan utama adalah membentuk, melatih bagaimana diri kita menjadi yang la'allakum tattaqun. Maka target pertama ini harus kita pahami betul, harus kita tadabburi. Bagaimana dengan peribadatan yang kita lakukan selama bulan Ramadan, saum Ramadannya, kemudian sholat tarawihnya, tadarus Al-Qur'annya, infak dan sedekah yang kita lakukan, termasuk amalan-amalan di penghujung Ramadan, dalam bentuk menunaikan zakat fitrah, dalam bentuk melaksanakan iktikaf, dan lain sebagainya. Itu harus bermuara pada bagaimana membentuk pribadi yang la'allakum tattaqun. Target yang kedua, Ikhwan Mandala yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita membaca lagi di ayat selanjutnya, di situ di penghujung ayat itu Allah menyatakan in kuntum ta'lamun. Maka target yang kedua adalah bagaimana kita mampu meningkatkan keilmuan kita berbasis amal yang kita miliki, agar kita menjadi pribadi yang tidak sekedar pribadi yang takwa, tetapi juga berilmu. Karena anugerah yang sangat luar biasa adalah manakala kita menjadi pribadi yang beriman kepada Allah disertai dengan ilmu yang kita amalkan. Bahkan dalam ayat yang populer di surah Al-Muzadalah ayat ke-11, Allah menyatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka ada relasi yang sangat luar biasa antara bulan Ramadan dengan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran menjadi rujukan utama bagi umat Islam. Dan perintah pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad adalah Iqra, membaca. Maka di ayat 184 target yang kedua adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang in kuntum ta'lamun. Pribadi yang berilmu disertai konsisten menjalankan amal-amal didasarkan pada ilmu-ilmu. Target yang ketiga, Ikhwan Mandala yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah bagaimana dengan Ramadan ini kita menjadi pribadi yang la'allakum tashkurun, pribadi yang bersyukur. Apa relasi antara takwa, ilmu, dan syukur? Itu yang kemudian harus kita tadabbur. Ternyata itu adalah satu rangkaian yang tidak bisa dilepaskan. Ketika seseorang bertakwa dan takwanya itu karena ilmu dan iman yang dimilikinya, maka niscaya dia akan mampu setahap demi setahap untuk mencapai pada puncak syukur seperti yang tadi disebutkan, yakni dalam bentuk ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka momentum bulan Ramadan, Ikhwan Mandala, adalah momentum yang sangat luar biasa dalam kerangka kita membangun pengendalian terhadap diri kita, melakukan habituasi kebaikan selama bulan Ramadan, sehingga pada akhirnya apapun yang kita lakukan, tindakan apapun yang kita lakukan, pada ini akan bermuara kepada la'allakum tashkurun. Menjadi pribadi yang bersyukur terhadap apa yang telah ditetapkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Target yang keempat dalam rangkaian surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 186 itu adalah bagaimana kemudian di penghujung ayatnya Allah menyatakan la'allakum yarsyudun. Target yang keempat itu kita memohon bimbingan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai ujian duniawi agar selamat dari
hisaban yang sifatnya utuh. Maka inilah yang dimaksud dengan amalan kebaikan yang berkelanjutan. Kita sadar, pribadi yang bertakwa yang kemudian di-training, dihabituasi selama bulan Ramadan, ujungnya adalah Allahum yarsyudun. Kita berharap mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selepas bulan Ramadan ini kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tidak berhenti, tetapi justru menjadi amalan yang berkelanjutan. Itulah puncak ilahiyah dari Ramadan. Pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita, tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi bimbingan ini berlanjut dan menjadi bimbingan yang menerapkan dalam diri kita menjadi amalan yang konsisten, istiqomah dalam kebaikan, dan kita merasakan iklim Ramadan sama seperti iklim-iklim bulan yang lainnya di bulan-bulan yang lain. Artinya Ramadan itu hidup pada bulan-bulan selanjutnya, bukan hanya hidup sebatas hidup, tetapi juga hidup dalam arti bagaimana amalan-amalan itu yang kita lakukan selama bulan Ramadan tetap dilanjutkan pada bulan-bulan selanjutnya. Maka ikhwan mandala yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya momentum Ramadan ini harus kita manfaatkan betul menjadi potensi kebaikan yang kita setting dari awal, didesain sedemikian rupa agar kita tidak termasuk orang-orang yang sia-sia menjalani ibadah Ramadan tetapi kita tidak mendapatkan yang lain. Sebab kita meyakini betul tidak banyak hamba Allah yang diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, apalagi diberikan kesempatan untuk menikmati syahdunya bulan Ramadan. Maka selama hayat di kandung badan, mari kita menjadi pribadi yang berupaya sebaik mungkin memaksimalkan potensi kebaikan di bulan Ramadan, dan apalagi kita berupaya menjadikan amalan-amalan kita di bulan Ramadan terhabituasi pada bulan selanjutnya sehingga menjadi amalan kebaikan yang berkelanjutan. Ikhwan mandala yang dimuliakan oleh Allah, ini saja yang dapat disampaikan. Wal afu minkum, aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.